yang akan dibahas pada video kali ini adalah relasi, yaitu menyajikan relasi dan macam-macam relasi. Oke, relasi itu apa? Jadi secara bahasa, relasi itu adalah hubungan. Maka relasi itu bisa kita tuliskan secara matematis itu adalah anggota himpunan A yang berpasangan dengan anggota himpunan B. Nah, misalkan kita punya himpunan A yang anggotanya adalah Adi, Budi, Rudi, dan Yudi. Kemudian pada himpunan B kita punya anggota komik, majalah, dongeng, dan novel. Nah, ketika anggota dari himpunan A dipasangkan dengan anggota himpunan B, misalkan Adi mengarah ke komik, Adi juga mengarah ke dongeng, kemudian Budi ke novel, kemudian Rudi ke komik, Yudi ke dongeng, dan juga Yudi ke novel. Nah, dari data-data yang kita dapatkan ini, yang pertama, domain atau daerah asal itu adalah anggota yang berada di himpunan A. Kenapa? Karena tadi relasinya yaitu dari A mengarah ke himpunan B, maka domain atau daerah asalnya yaitu anggota-anggota yang berada dari himpunan A, yaitu ada Adi, Budi, Rudi, dan Yudi. Selanjutnya ada kodomain atau daerah kawan. Nah, daerah kawan ini itu adalah anggota-anggota yang berada di himpunan B, ya, yaitu komik, majalah, dongeng, dan novel. Selanjutnya adalah range atau daerah hasil. Nah, apa bedanya range daerah hasil dengan kodomain daerah kawan? Kalian lihat pada anggota himpunan B ada satu anggota yang tidak memiliki pasangan, yaitu majalah. Maka pada daerah hasil majalah tidak termasuk karena majalah tidak memiliki pasangan dari anggota himpunan A. Jadi bedanya kalau kodomain itu adalah semua anggota yang ada di himpunan B, sedangkan daerah hasil atau range itu adalah anggota-anggota yang memiliki pasangan dengan anggota dari domain atau dari daerah asal. Nah, selanjutnya bagaimana dengan relasinya? Apa sih kira-kira hubungan dari A ke B atau relasi dari A ke B itu apa? Nah, relasi dari A ke B itu bisa saja adalah menyukai baca atau justru malah membenci baca. Jadi misalkan kalau relasi dari A ke B itu misalkan Adi menyukai baca komik, Adi menyukai baca dongeng. Nah, atau bisa jadi malah relasi dari A ke B itu malah membenci bacaannya. Jadi misalkan saja bisa saja relasinya itu Adi membenci baca komik, Adi membenci baca dongeng, dan seterusnya. Nah, lanjut. Setelah kita mengetahui domain, kodomain, dan range, selanjutnya bagaimana cara menyajikan relasi? Cara menyajikan relasi ini ada 3. Yang pertama dengan diagram panah. Nah, misalkan anggota himpunan A kita punya min 2, 3, 4, dan 5. Kemudian dari himpunan B kita memiliki anggota min 4, 6, 7, dan 8. Kemudian dari A ke B min 2 ke min 4, min 2 ke 6, 3 ke 6, 4 ke min 4, 4 ke 8. Nah, ini adalah salah satu menyajikan relasi dengan diagram panah. Selanjutnya kita
kita bisa menyajikan juga dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Misalkan kita menggunakan data yang sebelumnya atau dari data yang diagram panah relasi A ke B ini, bagaimana caranya jika disajikan ke dalam himpunan pasangan berurutan? Caranya adalah yaitu dengan seperti membuat titik koordinat. Nah, yaitu anggota dari yang A itu memiliki pasangannya yang dengan B. Jadi bisa kita tulis, nah, min 2 tadi kan ke min 4, jadi bisa kita tulis min 2, min 4. Jadi tadi kita menuliskan terlebih dahulu dari anggota A, kemudian koma ke anggota B. Selanjutnya min 2 juga tadi ke 6, jadi bisa kita tulis min 2,6, kemudian selanjutnya 3,6, kemudian 4, min 4, dan selanjutnya yang terakhir 4,8. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan diagram Cartesius. Diagram Cartesius ini sama seperti pada materi sistem koordinat, artinya dari diagram panah, himpunan pasangan berurutan yang seperti ini, nah ini kan seperti titik-titik koordinat. Jadi dari sini tinggal kita sajikan ke dalam koordinat Cartesius atau ke dalam diagram Cartesius. Nah, kita buat dulu ya di sini diagram Cartesiusnya. Nah, tadi min 2, min 4 berarti kita tuliskan di sini. Nah, kita gambar titik di sini min 2,6. Nah, ingat ini berarti diposisikan sebagai sebagai titik dari X, yang ini titik dari Y. Jadi min 2,6. Selanjutnya 3,6 berarti ada di sini. Ini X-nya 3, Y-nya 6. Kemudian selanjutnya ada 4, min 4. X-nya 4, Y-nya min 4, dan yang terakhir 4,8. X-nya 4, Y-nya 8. Oke, jadi ada 3 cara. Yang pertama sekali lagi dengan diagram panah, yang kedua dengan himpunan pasangan berurutan, kemudian yang ketiga bisa disajikan dalam bentuk diagram Cartesius. Jadi bisa secara berurutan ya. Dari sini ini terbentuk titik-titik seperti titik-titik koordinat, kemudian bisa disajikan ke dalam diagram Cartesius. Selanjutnya adalah macam-macam relasi. Misalkan kita punya himpunan A dan himpunan B sebagai berikut. Nah, kemudian 6 menuju ke 4, 8 menuju ke 4, 8 menuju ke 6, dan 8 menuju ke 7. Kira-kira relasi apa nih yang tepat terhadap kondisi tersebut? Nah, relasi dari A ke B adalah lebih dari. Kenapa? Karena 6 itu lebih dari 4. Kalian lihat 2 dan 4 tidak menuju kemanapun. Kemudian yang selanjutnya itu adalah 8 hanya menuju ke 4, ke 6, dan ke 7. Kenapa? Karena 8 lebih dari 4, 8 juga lebih dari 6, dan juga 8 lebih dari 7. Kemudian yang selanjutnya, misalkan kita punya himpunan A dan juga punya himpunan B seperti ini. Oke, anggotanya masih sama dengan contoh yang sebelumnya. Hanya saja sekarang 2 menuju ke 4, 2 menuju ke 6, 2 menuju ke 7, 2 menuju ke 8, 4 menuju ke 6, 4 menuju ke 7, 4 menuju ke 8, 6 ke 7, 6 ke 8. Nah, kira-kira kalau yang ini relasi A ke B-nya apa ya? Kalau kalian lihat 2 itu menuju ke semuanya, 4 hanya ke 6, 7, 8, 6 hanya ke 7 dan 8, sedangkan 8 kebalikannya nih, tidak menuju kemana-mana. Ya, kita bisa
tentukan bahwa relasi A ke B untuk contoh soal yang ini adalah kurang dari. Kenapa? Ya tadi, karena 2 kurang dari 4, 6, 7, dan 8. 4 kurang dari 6, 7, dan 8. 6 kurang dari 7 dan 8. Masih di macam-macam relasi, selanjutnya jika kita mempunyai himpunan A dan himpunan B sebagai berikut, kemudian 2 ke 4, 4 ke 8, dan 6 ke 12. Kira-kira relasi A ke B adalah apa? Oke, kalau kalian lihat 2 itu hanya ke 4, 4 hanya ke 8, 6 ke 12. Nah, untuk contoh ini adalah contoh relasi A ke B setengah dari. Kenapa? Karena 2 itu setengah dari 4. Atau kita juga bisa pahami dengan setengah dari 4 adalah 2. Begitu pula 4 itu setengah dari 8. Atau kita bisa membacanya dengan cara setengah dari 8 adalah 4. Yang selanjutnya 6 setengah dari 12. Atau kita bisa membacanya dengan cara setengah dari 12 adalah 6. Oke. Ada kemungkinan variasi yang lain, mungkin bisa saja bisa sepertiga dari, seperempat dari, seperlima dari, dan yang lain-lain. Selanjutnya, kita punya himpunan A 2468 dan B 13412. Kemudian 2 ke 1, 6 ke 3, 8 ke 4. Kalau kita lihat, ini kebalikannya ya. Maka relasi A ke B adalah 2 kali dari. Mengapa kita bisa tuliskan seperti ini? 2 ke 1 itu artinya 2 itu adalah 2 kali dari 1. Atau 2 kali dari 1 adalah 2. 6 ke 3 itu artinya 6 itu adalah 2 kali dari 3. Atau kita bisa membacanya atau menuliskannya dengan cara 2 kali dari 3 adalah 6. Selanjutnya 8 itu 2 kali dari 4. Atau kita bisa tuliskan 2 kali dari 4 adalah 8. Kemungkinan variasi yang lain bisa saja 3 kali dari, 4 kali dari, 5 kali dari, dan lain-lain. Contoh relasi yang selanjutnya, jika kita punya himpunan A dan himpunan B sebagai berikut. 2 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 36. 2 ke 4, 4 ke 16. Ini tidak mungkin setengah dari. Kenapa? Karena 4 bukan setengahnya dari 16. Lalu apa? Ini relasi A ke B-nya adalah akar dari 2 akar dari 4. Atau kita bisa tuliskan akar dari 4 adalah 2. 4 akar dari 16. Atau kita bisa tuliskan akar dari 16 adalah 4. Selanjutnya 6 akar dari 36. Atau kita bisa tulis dan baca dengan cara akar dari 36 adalah 6. Kemudian yang selanjutnya 4
4 ke 2, 9 ke 3, 16 ke 4. Ini juga terlihat bahwa ini adalah kebalikannya. Maka kita bisa tuliskan relasi A ke B untuk contoh ini adalah kuadrat dari 4 itu adalah kuadrat dari 2, atau kuadrat dari 2 adalah 4. Selanjutnya 9 kuadrat dari 3, atau kuadrat dari 3 adalah 9. Kemudian 16 kuadrat dari 4, atau kita bisa membaca dan menuliskan kuadrat dari 4 adalah 16. Macam-macam relasi yang terakhir adalah kalau kita punya himpunan A, kemudian himpunan B, kemudian anggota dari himpunan A yaitu 2 ke 6, 2 juga ke 8, 3 ke 6, 4 ke 8, dan 3 juga ke 9. Oke, kira-kira relasi apa ini? Kita lihat lagi ya, 2 ini ke 6 dan ke 8, 3 ini ke 6 dan ke 9, sedangkan 4 ke 8. Untuk ini adalah relasi faktor dari. Apa sih relasi faktor dari itu? Faktor itu seperti misalkan 6 itu memiliki faktor 1 kali 6 dan 2 kali 3. Kalau 7, 1 kali 7, 8 itu bisa 1 kali 8 dan juga 2 kali 4. 9 itu bisa hasil dari 1 kali 9 dan 3 kali 3. Maka 2 itu adalah faktor dari 6 dan 8. Kemudian selanjutnya 3 ini faktor dari 6 dan juga dari 9. Kemudian yang terakhir 4 ini adalah faktor dari 8. Jadi relasi A ke B nya adalah faktor dari.